Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, pengurus dan jamaah Masjid Ukhuwah Al-Ukhuwah Kebon Beler yang kami cintai dan kami muliakan. Tadi sebelum sholat, saya sebagaimana biasa memeriksa barisan atau saf. Saya lihat di sebelah kiri ada terputus ya. Kemudian saya meminta Ananda, siapa Ananda kita? Jepri. Semoga Allah menjaganya untuk pindah ke sana. Sedikit saya sampaikan di sini bahwa hal itu memang diperintahkan di dalam syariat sholat. Jadi agar kita mengetahui bersama, bagi yang belum tahu dan yang sudah tahu akan semakin yakin bahwa salah satu kesempurnaan sholat berjamaah itu dilihat dari sempurnanya saf sholat itu. Tidak boleh kita menganggap remeh persoalan ini, karena Nabi SAW di dalam banyak keterangan dari riwayat hadis tentang sholat, wabil khusus sholat jamaah, beliau banyak sekali memperhatikan tentang saf ini. Dan Nabi SAW mengatakan salah satu hikmah dari lurus dan rapatnya saf itu adalah bersatunya hati-hati kita. Apa ibunda? Bersatunya hati kita. Wassalam. Dan lawannya adalah kalau saf itu tidak rapat, ya, akan menyebabkan hati-hati kita menjauh. Dan ini sabda Nabi, bukan sabda orang biasa. Karena sabda Nabi itu wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Nabi berkata itu bukan menurut hawa nafsu beliau, tapi wahyu yang disampaikan kepada beliau dari Allah. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh persoalan saf ini. Maka seorang imam berkewajiban memperhatikan tentang saf. Kita di dunia saja kalau upacara, ya kan? Ya enggak? Yang suka upacara ini, itu barisan harus apa? Rapat, lurus, rapi. Nah, berbeda dengan sholat, dia punya keterangan syariat sendiri, kaifiat sendiri. Rapat, lurusnya saf itu bukan perut. Maaf yang perutnya agak maju. Bukan perutnya diukur. Kasihan yang perutnya langsing kayak saya. Tapi dilihat dari mata kaki. Jadi patokannya itu apa? Mata kaki kita itu lurus. Itu. Kalau rapat Ustaz, ya rapat. Sebagian ulama mengatakan bertemu itu ya. Sebagian lagi minimal dari hadis Nabi itu, ya ini jangan ada celah sebesar anak kambing. Saya ulangi, di hadis itu, kalau kita tidak rapat, kata Nabi, akan ada setan yang akan menggoda kita
seperti anak kambing. Nah, berapa besar anak kambing itu? Segitu. Maka sebagian ulama mengatakan rapatnya saf itu tidak boleh lebar sehingga ada anak kambing bisa masuk di celah-celah itu. Sampai sini paham ya? Nah, ini intermezzo aja sebagai tambahan faidah untuk mengingatkan kita betapa perhatiannya Nabi SAW tentang saf salat ini, dan para imam hendaklah memperhatikan hal ini agar hati kita bersatu. Orang kalau lagi musuhan mau nggak safnya rapat? Wah, ketawa ibunda. Betul. Orang lagi jangankan jamaah masjid, laki bini aja kalau lagi musuhan nggak mau rapat. Betul ibunda? Ayah anda yang jawab. Betul kata ibunda. Ambo tidur di kamar, pailah kau tidur di garasi. Ya, ya. Tidak mau dia rapat-rapat, tidak mau dia dekat-dekat. Itu aja ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran akidah tauhid kita. Kali ini tema atau judul yang akan saya bawa adalah berkenaan bab tentang larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Saya ulangi, larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan, dan hal ini merupakan kesesatan dalam agama. Hal ini merupakan jalan menuju syirik serta menyerupai perbuatan ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Padahal Allah mengatakan walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Jadi agama mereka yakni membangun tempat ibadah di kuburan. Kita tidak. Dan perbuatan itu akan mendatangkan kemarahan dan laknat dari Allah. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, sepertinya hal ini merupakan ijma', kesepakatan kita. Para ulama juga seperti itu. Saya telah memeriksa beberapa kitab yang saya miliki tentang hal ini. Syekh Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Fikih Sunnah, beliau mengatakan ini haram. Haji Sulaiman Rashid, ulama kita terkenal yang menulis buku Fikih Islam. Anda sudah tahu buku warnanya kuning, bagus sekali. Itu sudah saya belum lahir sudah ada buku itu, sudah puluhan terbitnya. Mudah dicerna. Haji Sulaiman Rashid, beliau mengatakan di situ mendirikan masjid di atas kuburan itu hal yang terlarang. Ya. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu, beliau mengatakan dan menyebutkan pendapat-pendapat ulama tentang hal ini, hukumnya makruh dan haram. Begitu juga penulis Fathul Mu'in, beliau mengatakan makruh dan haram. Begitu juga Syekh Jabil Al-Jazairi di kitabnya Minhajul Muslim, beliau mengatakan haram, yakni mendirikan masjid di atas kuburan. Begitu juga Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC dalam bukunya Kuburan Bukan Tempat Ibadah, dan juga Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz dalam bukunya Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian menurut fatwa
Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mendirikan masjid secara langsung di atas kuburan yang masih aktif, masih dipakai atau baru, adalah dilarang karena itu makruh tanzih, ya, yakni sebagai bentuk sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah itu pencegahan. Kalau bahasa kita itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Yakni apa? Agar tidak terjadi pengkultusan terhadap kuburan. Namun dikatakan Tarjih, jika tanah bekas kuburan itu sudah tua, yang jenazahnya itu nggak ada lagi, hilang, hancur, udah ribuan tahun misalnya, atau memang sudah dipindah, dulu ada kuburan di situ, lalu dipindah, apa istilah sekarang tuh, digusur ya, atau di apa tuh? Hah? Relokasi, jazakallah khairan. Itu bahasa yang tepat itu. Bahasa kerennya relokasi. Ada reboisasi, ada relokasi. Ada apa lagi? Renovasi. Apa apa lagi? Pokoknya segala rela. Asiknya relokasi, dia sudah dulu kuburan. Lalu dipindahkan, sepakat ini kita pindah aja kuburannya, ada tanah lebih luas. Ahli waris kuburan juga setuju, bagus-bagus, syariat, ya kan? Nah itu boleh seperti itu boleh dijadikan, ya ini masjid. Hukumnya apa? Mubah, boleh. Karena nggak ada lagi hakikatnya. Syekh Al-Albani di kitabnya Ahkamul Janaiz, beliau bahkan menyebutkan beberapa larangan terhadap kuburan itu, Ibunda. Pertama, menyembelih dan berkurban di kuburan haram, syirik akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, korbanku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah. Jadi nggak boleh kita ini sebagian orang karena hajatnya tercapai, dia punya nazar akan menyembelih ayam atau kambing di Keramat Anu, kuburan Mbah Brojo, Eyang Sapu Jagat dan lain-lain. Ini haram, syirkun akbar. Yang kedua, meninggikan makam lebih dari tanah galian, nggak boleh. Jadi kita kuburan itu tanah yang nyungkupnya itu ya tanah yang dari apa? Galian itulah. Nggak boleh kita berlebihan. Diambil dari tanah apa? Nggak boleh. Ketiga, mengecat makam, menulis, menyalakan lampu. Nah ini banyak yang seperti ini. Bahkan ada yang taruh Al-Quran, tulisan Quran di situ, kaligrafi. Ada yang saya tahu di Malaysia apa tuh? Bacaan Quran pakai tenaga surya, jadi 24 jam. Allah. Nah, ini penyimpangan ya. Nggak boleh bermegah-megah terhadap kuburan, ngecat nggak boleh. Nabi yang mengatakan ada termasuk itu juga sebenarnya tidak boleh menyemen. Nah, itu ada bab khusus ya. Nggak boleh menyemen kuburan. Kalau ada sebab tertentu, bukan karena ingin kuburan itu sendiri, misalnya takut tanahnya longsor dan sebagainya. Jadi bukan tujuan ingin kepada penghuni kubur itu bermegah-megahan. Tapi kita lihat sekarang kan bermegah-megah orang terhadap kuburan.
Dan bahkan terjadilah yang sekarang ini kita. Orang berlomba-lomba bangun kuburan itu. Sehingga menyulitkan orang ketika bawa jenazah. Sehingga ada orang terluka, keseleo. Kalau kuburannya cuma tanah aja. Atau sebagian ulama membolehkanlah hanya memberi tanda pengenal. Sekedarnya saja, bukan ada bangunan cungkup. Ada kan cungkup, kuburan juga cungkup. Emang dia mau tidur situ? Ya tidur Ustaz. Iya, tapi di alam lain itu beda. Dia mau dia apa juga nggak, dia jenazah itu aja dibakar juga dia nggak tahu lagi, nggak ada rasa lagi. Alamnya udah beda. Dan ini tetapi terlarang dalam agama kita. Sebagian kita tidak tahu. Inilah kita ngaji itu. Dan sebagian ada yang sudah mau. Sebenarnya enak kalau kuburan itu nggak ada lomba-lomba orang bangun-bangun. Sebagian Bengkulu ini kan musibah kita. Tempat-tempat kuburan itulah bersemen galau kan, susah tuh saya bilang tadi. Saya berapa kali ikut menguburkan tuh susah, orang jalan aja. Apalagi mau buka sendal sunnahnya tuh kan. Orang takut ada duri, beling gitu kan. Coba kalau kuburannya ini aja. Dan tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Coba kalau orang kaya boleh, dia akan bangun megah sesuai dengan duitnya banyak keluarganya. Miskin kesian, jadi terlihat mencolok lah itu. Padahal nggak ada manfaatnya sama sekali buat jenazah. Kalau uangnya itu untuk sodakoh, pahalanya untuk makku sampai. Tapi kalau hanya sekedar cungkupnya dibagusin pakai genteng mahal, keramik, apa keramik paling bagus tuh? Granit, Ezenza. Zaman saya kecil dulu ada iklannya, granit Ezenza, your Thai like it, wes. Wajar, nggak ada keutamaannya. Bahkan itu terlarang, nggak boleh menyemen, mengecat, mengapur, meninggikannya lebih daripada tanah itu. Dan nggak boleh juga duduk di atas kuburan. Lebih baik terbakar baju kamu daripada kamu duduk di kuburan, nggak boleh. Tapi karena sudah ada itu dibangun tadi, orang kan enak duduknya. Nisan apa? Bahkan sekarang udah ada profesi bikin itu ya? Nisan itu kan bukan nisannya ada yang dibikin kotak ini ya kan? Nah, itu akhirnya tempat duduk orang duduk akhirnya kan? Dulu sebelum ada itu orang kan nggak bisa duduk. Nah, ini musibah ya. Apalagi nanti akan menjadikan kuburan itu tempat perayaan. Orang kumpul-kumpul apa. Bahkan nanti ada safar ibadah, melakukan perjalanan ke kuburan anu dianggap ada keutamaannya. Enggak ada, kuburan enggak ada ininya. Keutamaannya enggak ada. Kuburan siapa yang ada keutamaan? Enggak ada. Bahkan itu jadi wasilah sebab kita bisa syirik. Orang-orang penyembah berhala pertama kali di zaman yakni Nabi Nuh, Wad, Suwa, Yahus, Nasar, Ya'uq, itu nama-nama orang soleh yang dibuat kuburannya lalu disembah. Setan berhasil. Jadi hal yang paling cepat orang bisa syirik yaitu kultus individu. Berlebihan terhadap individu, makanya nggak boleh. Ustadz boleh tak cium tangan Ustadz? Boleh, karena takzim mengagungkan tangan orang tua, ulama, kiai, syekh, boleh. Tapi nggak boleh lebih dari haram, karena itu bisa jadi wasilah kultusan. Ada seorang sahabat langsung ketemu Nabi, sujud tiba-tiba, Nabi marah. Ngapa ini? Aku lihat kemarin aku ke negeri Nasrani, mereka sujud kepada tokoh agamanya, pemimpinnya.
Engkau lebih berhak, kata Rasulullah, andai kata boleh sujud sesama manusia, aku akan suruh sujud istri kepada suami. Nah, nggak boleh. Tapi karena nggak boleh, ya nggak boleh. Kita lanjutkan. Ini sebenarnya bab tentang fikih kuburan ya. Nanti mungkin ada ustadz yang lain nanti akan. Wah, ibu, ayahanda ini sangat jauh ini ya. Sebenarnya nanti ada ya. Bab kedua subhat tentang hal itu ya. Nanti kita akan jawab ya. Mudah-mudahan cukup atau kita lanjutkan pertemuan akan datang. Jadi masalah ini merupakan masalah paling besar yang telah menimpa umat Islam. Karena dewasa ini banyak masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Atau dulu masjid baru ada kuburan di situ. Jadi udah ada bukan masjid, orang ditanam di kuburan itu, di masjid itu. Akhirnya orang datang untuk berdoa di situ, mengharap berkah, memohon syafaat, bahkan tingkatannya itu bisa menyembelih hewan di situ. Itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja dengan rupaka-rupaka yang ada di dalamnya. Rupaka itu apa? Patung ya. Yang dilihatnya di negeri Ethiopia. Ethiopia zaman itu, Habasyah itu dipenuhi dengan agama-agama syirik itu ya. Maka beliau Nabi SAW berkata, ulaika qaumun iza mata fihimul abdus solihu awir rajulus solihu banau ala qabrihi masjidan wasawwaru fihi tilkas suwar ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka itu, kata Rasulullah, adalah satu kelompok atau kaum. Kalau ada orang soleh atau hamba yang soleh meninggal di antara mereka, maka mereka bangun di atasnya kuburan untuk tempat ibadah. Mereka buat di dalamnya itu rupaka-rupaka, patung-patung. Mereka itu, kata Nabi SAW, apa? Ini menunjukkan perbuatan ini sangat dilarang. Apa kata Nabi? Ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka itu makhluk yang paling buruk di hadapan Allah pada hari kiamat. Subhanallah. Ini hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain. Gambar-gambar dibuat di dalam itu. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW pernah bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini hadis Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah. Jadi kalau ada ancamannya berupa laknat, ini menunjukkan dosa atau perbuatan ini haram dan besar maksiatnya. Karena langsung dilaknat. Orang kalau kena laknat itu dibikin marah dah ibunda. Ibunda kalau melaknat seseorang, ayahanda melaknat seseorang, maki seseorang, berarti seseorang itu sudah membuat perbuatan yang membuat ibunda marah. Apatah lagi Allah. Kalau Allah sudah murka, itulah yang terjadi. Ya, salah satunya orang yang menjadikan kuburan itu ya ini sebagai tempat ibadah, berawal dari membangun kuburan itu. Hadis yang terakhir, kata Nabi SAW, sungguh aku menyatakan kesetiaanku kepada Allah dengan menolak aku mempunyai seorang kekasih khalil di antara kamu. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih khalil.
Seandainya aku menjadikan seorang khalil dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim wa salihim masajida. Orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, orang-orang soleh mereka. Apa kata Nabi? Ala fala tattakhizul qubur masajid inni anhaakum an zalik. Tetapi kata Rasul, jangan kamu jadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang perbuatan kamu itu. Nah, ini hadis riwayat Muslim, ya, dan seterusnya. Dilarang. Syekh Albani beliau mensyarahkan, menjelaskan makna hadis ini adalah pertama, tidak boleh sholat menghadap kubur. Tegas Nabi mengatakan, la tusallu ilal kubur, jangan kamu sholat menghadap kubur, wala tajlisu alaiha, jangan kamu duduk di atasnya. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Marsad Al-Ghunami radhiyallahu anhu. Dua, tidak boleh sujud di atas kubur. Ketiga, tidak boleh membangun masjid di atasnya. Yani tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atasnya kuburan. Di Bengkulu ada nggak? Kota Bengkulu yang masjid di dalamnya ada kuburan? Aduh, ada. Di dalamnya. Di dalam, maksud saya di dalam ini. Kalau di luar ada pembatas pagar, maka insya Allah itu tidak apa-apa. Nggak boleh. Walaupun kalau masih satu atap berarti masuk ke tempat itu. Apalagi kalau di depan, itu berarti kita sujud itu. Sujudnya ke kuburan itu. Ustaz, boleh nggak kita sholat di kuburan? Cuman satu sholat boleh. Sholat apa? Sholat mayat. Nabi pernah melakukan sholat mayat. Ketika Nabi belum sempat menyolatkan seseorang, orang itu sudah dikubur, boleh sholat. Tapi selain itu nggak boleh. Ya, ini sholat mayat itu kenapa para ulama mencari tahu? Karena sholat mayat itu tidak ada ruku, tidak ada sujud. Dan Nabi pernah melakukannya. Berarti kan bertentangan ini. Nabi kok melarang di hadis-hadis ini, jangan sholat kamu ngadep kuburan. Kok Nabi sholat? Berarti pengecualiannya apa itu? Ya, ini kecuali sholat mayat, jenazah yang mayatnya sudah dikubur. Ada seorang wanita tukang bersihkan masjid Nabi. Nabi mana si fulana itu? Udah meninggal semalam. Lah, kenapa kamu udah kasih tahu? Karena kami takut mengganggu engkau. Mana kuburannya? Nabi situ lah dulu Nabi sholat. Itulah dia namanya sholat goib itu apa? Sholat mayatnya itu di bawah itu nggak kelihatan. Para ulama, berapa lama boleh sholat itu Ustaz? Sebagiannya mengatakan, ya ini boleh kalau misalnya batas sebulan lah. Kalau udah lebih dari situ, tidak. Atau sebagiannya mengatakan, kalau masih kelihatan tanda-tanda baru kuburan itu baru, tanahnya merah. Kalau kita apa? Mungkin ada bunga-bunganya dah. Nah itu kalau soal bunga itu ada pembahasan lain ya, dan sebagainya. Sudah ya. Nah, jadi Ayahanda tadi bertanya soal itu ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang datang pembahasan subhat tentang ya ini bagaimana kuburan Nabi. Saya jawab singkat saja. Nabi itu sebenarnya dikubur bukan di dalam Masjid Nabawi, bukan. Sunnahnya para nabi itu Ayahanda, mereka kalau meninggal para nabi itu dikubur di tempat dia meninggal itu. Kalau di jalan ya di situlah. Kalau dia di lapangan. Nabi meninggal di kamar istrinya. Ya ini istrinya Aisyah. Kebetulan rumah Aisyah itu di samping Masjid Nabawi. Ada pintunya. Jadi rumah Nabi beda, nggak satu atap dengan Masjid Nabawi. Pada zaman Nabi beliau wafat,
lalu wafat lagi ayahnya Aisyah, mahramnya, dikubur lagi begini. Ini Nabi ya, ini kubur lagi sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu wafat lagi sahabat dekatnya lagi Umar. Umar minta izin kalau meninggal dia minta dimakamkan di samping sahabatnya 2 orang. Subhanallah. Lalu Aisyah mengizinkannya. Dia ingin 3 sahabat ini berkumpul. Selama waktu suaminya yakni Nabi SAW dan ayahnya yakni Abu Bakar As-Siddiq wafat, ketika masuk Aisyah nggak pakai jilbab tapi ketika Umar Ibn Khattab sudah dimakamkan di situ, yakni Aisyah ketika masuk dia berhijab. Subhanallah. Dan berjalan seperti itu ayahanda ya. Nah, ketika ada perluasan Masjid Nabawi, itu masuklah itu rumah Aisyah, kamar Aisyah jadi ini. Tapi itu dibuat dinding berlapis. Ada 4. Saya kalau ada ini enak tuh digambar. Jadi kubah hijau kalau di Masjid Nabawi itu, kalau sekarang kubah hijau bawah itu. Tapi dibuat sedemikian rupa supaya orang nggak langsung menghadap kuburan itu sholat. Dibuat segi 5 kalau nggak salah itu bangunan itu. Ustaz, kenapa tidak dikeluarkan saja kuburan Nabi dari Masjid Nabawi? Fitnahnya besar. Orang kuburan seseh tak jelas saja disembah orang, apalagi kuburan Nabi. Sekarang aja kalau orang yang sudah tahu umroh itu kalau lama-lama di situ buat aneh-aneh, nangis berlebihan, diusir langsung oleh apa? Askar itu. Torek jalan-jalan. Kenapa? Karena ini bahaya gitu. Tidak boleh. Dengan Nabi aja kita tidak boleh. Yang kita sembah itu tetap Allah. Itu ditutup pintu itu. Lalu kenapa masih boleh sholat di situ? Beda, karena Masjid Nabawi itu beda dengan masjid lain. Masjid Nabawi itu sholat di masjid itu 1000 kali lebih dari sama seperti sholat di masjid lain. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali. Kalau Masjid Aqsa 500, ada riwayat lain 1000 juga. Jadi kalau misalnya dilarang orang sholat di situ, hilang keutamaan Masjid Nabawi. Kalau kuburannya dibongkar, dipindah, fitnahnya besar. Ini ujian. Walhasil terjawab ayanda ya. Jadi tidak boleh kita. Ini menutup pintu tadi. Makanya di dalam Islam tidak boleh bangun masjid di atas kuburan atau kuburan di dalam masjid. Ibunda tadi ada yang angkat tangan? Sudah terjawab Ibunda ya? Insya Allah kalau diizinkan minggu depan kita undang sedikit. Boleh anda? Oh iya bulan depan. Maaf, karena ini memang saya tukar nih ya. Biasanya pekan ke-3, ini jadi pekan kedua. Boleh lah. Iya, awalnya itu tidak boleh kita, larangan Nabi membangun masjid di atas kuburan. Di atas itu maksudnya di lingkungan masjid. Penjelasan daripada ulama yang masih masuk wilayah masjid itu, pertama yang mutlak niatnya, yang di situ tempat sholat orang. Ini seperti kita ini. Ini tidak boleh nih, haram menguburkan orang, apalagi di depannya. Tunggu dulu. Tuh, tidak boleh, apalagi di depan, di dalamnya aja nggak boleh. Yang kedua, ada ulama yang menafsirkannya, selama itu masih wilayah batas wakaf tanah masjid tetap tidak boleh.
Tetap tidak boleh. Iya, tunggu dulu. Tidak boleh. Yang ketiga, solusinya bagaimana? Diberi pembatas yang membedakan antara batas wilayah masjid dengan batas kuburan. Kalau ada misalnya pagar, apalagi jalan, itu berarti terbedakan antara apa? Masjid dengan kuburan. Tapi kita kembali ke tadi, apa tujuan membangun masjid di situ? Kalau memang itu tanah wakaf dari orang, aku kasih wakaf ini untuk bangun masjid dan kuburan umum, boleh. Tapi kalau dia dulu kuburan, lalu orang bangun masjid itu menganggap ada istimewa. Atau sebaliknya ada orang bangun masjid lalu dianggap orang ini orang yang istimewa, lalu dikubur di masjid itu, di dalamnya nggak boleh. Makanya dalam syariat kita sebenarnya ya, orang itu dikubur di mana ayahnya? Kalau kita ikut, Bunda, kalau kita dikubur tuh di mana syariat kita? Dikubur di pemakaman Ustadz, boleh tak kami bikin pemakaman keluarga sendiri? Ya boleh saja, tapi ya buat niat khusus, jangan tercampur dengan rumah. Karena ini sadduz zari'ah, yakni menutup pintu itu. Karena setan itu mudah niat inikan orang terhadap kuburan. Hati orang itu dengan kuburan itu cepat niat syirik. Contoh kecil Ibunda, kita waktu kecil dulu kan kalau lewat kuburan itu apa? Lewat kuburan apa? Ya kan? Numpang. Ya kan? Kalau kencing sembarangan kelak bisulat, ya macam-macam lah. Nanti apa dan sebagainya. Kalau nunjuk tangan bengkok, ya kan? Benar ya Bunda? Itu kan gara-gara itu tadi. Gara-gara kuburan tadi. Ayah Anda gimana? Paham ya? Ayah Anda? Jadi terjawab ya. Jadi kalau saya pribadi, yang terlarang nian itu kalau kuburannya itu di dalam masjid ini. Dalam masjid ini. Baik di tengah, di samping, di belakang, apalagi di depan dalam masjid itu. Tapi kalau sudah di luar, ini yang saya pahami, itu masih bolehlah ada rukhsahnya. Kalau memang tidak ada lagi masjid yang kita bisa sholat, ya. Tapi sebagian ulama mutlak gak boleh sama sekali. Kalau kuburan itu masih masuk wilayah tanah wakaf masjid itu. Wallahu alam mana yang lebih tepat. Itu menutup pintu. Cukup ya Anda? Ada lagi cukup ya? Karena waktu sudah lewat. Insyaallah kalau memang diperlukan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.